penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue, Cindy Florensin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Apa Jadi tuh? ada berita, kalau anggota DPR Bukhari Yusuf ini dilaporin sama istri keduanya, yang inisialnya MY atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga gitu, atau Nah, KDRT. lo mampus istri kedua, KDRT. Terus gimana? Jadi si penasihat hukum korban nih, Sri Meguna bilang kalau Bukhari ini nih ngelakuin berbagai dugaan kekerasan gitu. Mulai dari fisik, seksual, sampai ke psikis loh. Terus Barreskrim Polri ini juga lagi ngedalamin nih kasus dugaan KDRT ini gitu. Kasusnya sendiri ini udah ditanganin sama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim. Aduh, emang dia ngapain, Beb? Mukul gitu kah? Mukul. Jadi si Bukhari ini nih diduga dia mukul badan istrinya berkali-kali. Waduh. Terus kayak dibanting gitu sampai nginjek istrinya. Padahal lagi hamil kan. Parah banget dah. Ngilu banget dah. Terus aduh, bisa-bisanya ya maksudnya ada manusia yang kayak gini gitu. Ya ampun, kejam banget. Itu lagi hamil loh. Gila banget sumpah. Jahanam itu loh. Jahanam tuh ya. Laki. Sabar ya. Terus juga nih Gra, infonya ada kekerasan lain juga nih, kayak istilahnya nampar pipi, nampar bibir, gigit tangan sampai lehernya tuh jekek gitu. Anjing sumpah dia kayak psikopat banget, gua nggak bohong. Aduh, sakit jiwa nih orang, gila nih orang. Mohon maaf nih ya, ini bukan ajang BDSM iya, ya bukan. Pak. Ini punya istri lagi hamil loh, harusnya dijaga. Bukannya malah dipukul-pukulin, emang tuh istri salah apa gitu. Sumpah ya cowok kayak gini nih pengecut abis beraninya sama cewek. Banci. Aduh, gimana? Iya, bahkan si Bukhari ini infonya dia pernah mukul istrinya pakai kursi. Coba lu bayangin, sampai babak belur. Terus dia juga pernah ngedekap wajah istrinya gitu, sampai korban nih nggak bisa napas. Jadi kalau meninggal ya gimana kan? Istilahnya pembunuhan nanti jadinya, anjir, kayak pembunuhan berencana gitu. Ya lo, bunuh orang lo. Ya, infonya juga sih nih yang gue baca ya, istrinya ini ya juga dipaksa buat ngelakuin hubungan seksual yang nggak wajar sampai bikin si istrinya ini pendarahan. Tapi meskipun si istri udah pendarahan, dia tetap minta. Alasannya karena hasratnya memuncak. Sakit anjir dengernya, gila ya. Cuma tebak berapa kali gue bilang gila dari tadi di video ini gitu. Ya kalau mau kayak gitu ya harusnya lihat dulu nih kondisi istrinya, ya kan? Kayak kalau semisal nggak bisa nahan nafsu ya apa bedanya lu sama binatang gitu. Bener. Kita manusia dikasih akal, pikirannya biar bisa nahan, nggak ujuk-ujuk harus kan nggak gitu. Ya kan nafsuan banget ya. Mana katanya nih cowok juga suka ngebandingin istrinya ini sama cewek-cewek lain gitu. Maksudnya kayak kan bikin nih cewek insecure gitu ya. Situ pikir aja deh emang situ cakep gitu mukanya. Loh, jadi lu yang emosi. Ya kesel gue anjir. Ya iyalah, gimana nggak emosi coba. Istrinya nih lagi hamil, masa dibanting coba. Gara-gara masalah ini nih akhirnya si Bukharinya ini nih dia ngundurin diri dari kepengurusan partai di PKS, sama dia ngundurin diri gitu jadi anggota DPR. Cuma ya Gra, kan si istri keduanya nih sempat lapor kan ke kalau nggak salah ke Mahkamah Kehormatan Dewan deh, alias MKD DPR RI gitu. Tapi ya laporan ini nggak dilanjut akhirnya. Lah harusnya tetap diproses dong. Kan kayak aksinya ini dia udah masuk ke tindak kekerasan seksual loh. Bisa kena UU TPKS nggak sih? Iya, harusnya dilanjut sih. Cuman kan denger-denger nih gara-garanya kan si Bukhari ini nih udah posisinya udah mundur gitu dari posisi petinggi partai sama anggota DPR. Nah, istilahnya itu kayak udah bukan kewenangan MKD lagi, Say. Tapi proses pemeriksaan ini nantinya dilakuinnya sama anggota DPR gitu. Ya bahkan nih, saking gregetnya sama kasus ini, tadi yang udah dibilang Barreskrim Polri loh sampai turun tangan gitu kan. Gila sih, Polrinya sendiri loh yang turun tangan. Iya, makanya. Mungkin ya karena dia pejabat publik juga kali ya. Jadi kasusnya nggak main-main kan. Iya, karena dia punya nama gitu. Nama, iya kan. Karena berurusan dengan partai juga kali ya. Nah, bisa jadi sih, Beb. Soalnya kan awalnya kasus ini sempat ditanganin ternyata sama Polrestabes Bandung. Cuman akhirnya ya berkas-berkasnya nih diambil alih tadi sama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak alias PPA Barreskrim Polri. Jadi sebelumnya nih emang dari Polres Bandung, tapi akhirnya dilimpahin ke Polri gitu. Tuh, makin rumit ya permasalahannya. Tapi Sin tahu nggak? Kenapa tuh? Kayak gue kesel banget nih sama
ini nih bapak-bapak nih, dia nih Kenapa playing tuh? victim banget Ya, anjir. kenapa tuh? Masa dia ngebantah ngelakuin KDRT, mana dia Anjir. justru nyalahin si korban. Katanya sebenarnya mereka ini udah cerai dan pernikahan mereka ini cuma 9 bulan gitu. Wow. Terus dia bilang istrinya ini berniat buat nguasain si pelaku, baik materi maupun moral. Ya, berarti dituduh mata duitan lagi. Iya. Jahat banget sih, sumpah. Nyari alasan banget kan ya. Sekarang gini deh, Iya. kalau emang dia nggak terbukti bersalah nih, kenapa dia kayak kesannya tuh buru-buru mundur dari jabatannya gitu loh. Ya harusnya maksudnya gini loh, kalau emang dia bener nih, nggak salah gitu ya, nggak usah ketakutan gitu kali, nggak usah yang buru-buru mundur gitu, chill aja. Nah, ini kan kelihatan banget salah kan? Kayak kelihatan salah, terus lu tiba-tiba mundur gitu. Bener. Aduh, kacau. Aduh, gimana ini guys menurut kalian? Oh, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Tarik napas dulu. Tadi habis bahas yang bikin emosi gitu kan. Tarik napas, ya tahan sampai besok. Ah, jangan dong. Baru-baru ini nih, Sin, Kenapa tuh? netizen dihebohin sama video pasangan yang menikah pakai mas kawin tiket konser Coldplay. Mantap. Ada-ada aja ya, Sin ya. Ya emang kemarin rame banget sih pas war tiketnya kan. Dan gua rasa tuh ya banyak ini yang sold out tuh banyak yang pakai calo tuh. Waduh, si calo tuh mas itu. Kacau. Nah, gue lihat nih, kayak ada yang komen gini nih kalau nggak salah. Saudara gue nikah pakai maharnya tiket Coldplay. Nikahnya disupport Chris Martin lagi. Jadi Chris Martin jadi pengisi tamu ntar di nikahan. Iya. Ini jadi peristiwa unik sih memang ya. Tapi asalkan beli tiketnya jangan pakai tabungan orang ya. Pakai tabungan sendiri. Soalnya yang gue denger nih Yasin, ada yang beli tiket Coldplay sampai bela-belain pinjol. Dibela-belain pakai tabungan keluarga. Kan kasihan ya. Kacau. Kalau mampu ya beli, kalau nggak ya nggak usah. Next time aja ya nggak sih? Kacau banget tabungan keluarga ya buat nonton konser. Ya bener banget, maksudnya gini ya, kita tuh bukan yang nggak ngebolehin kalian nonton Coldplay gitu. Cuman sekarang gini deh, realistis aja gitu. Harus nentuin skala prioritas kalian. Maksudnya kalau misalnya bisa beli, ya gas gitu. Kalau nggak bisa, ya nggak usah gitu. Bener banget. Hura-huranya sendiri nih. Sehari nih. Ntar sengsaranya setahun. Gara-gara cicilan. Kan nggak lucu ya. Maksudnya lu sengsaranya bertahun-tahun gitu kan. Masa istilahnya minjem cicilan cuma buat nonton konser, kan anjing nggak lucu banget ya. Miris banget gitu ya, Say. Iya, bener. Kalian nih pasti juga punya kebutuhan yang emang harus diprioritasin tadi kan. Jangan cuman gegara gede gengsi doang nih, harus bela-belain pinjem sana sini buat nonton konser. Kadang nih ya, gue keselnya tuh orang-orang nonton konser tuh buat flexing doang gitu. Kadang tahu lagunya juga kagak ya. Iya, ngangong-ngangong aja. Ini. Dulu nonton konser Coldplay ya gimana? Ya mendingan kita apa adanya aja deh gitu. Kalau sanggup beli silahkan, kalau enggak ya jangan dipaksain. Yang penting tahu Coldplay enggak? Ntar beli-beli doang. Ntar nyanyi ini lagi Coldplay, lagu IWPI gitu. Salah server. Salah. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama dari Leni Marlina Lumban Gaol di video timeline yang judulnya Taktik Prabowo Gibran jadi Cawapres. Komentarnya gini nih, dari semua calon, GP masih yang terbaik. Satu-satunya capres yang tidak pernah dekat dengan ormas radikal. Dan kita butuh pemimpin yang berani dan tegas melawan intoleransi. Meneruskan perjuangan Pak Jokowi dalam membangun Indonesia. Semoga para pendukung Pak Jokowi membuka mata solid untuk mendukung GP. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Benar banget. Menurut gue pribadi juga ya memang masih Pak Ganjar yang di depan gitu kan ya. Pokoknya calon pemimpin itu yang bisa ngejaga NKRI, ngelawan intoleransi itu harus dikawal sampai jadi. Setuju banget. Oke, lanjut. Oke, komentar selanjutnya nih dari Budi Nursilo di video channel Eko Kun tadi yang judulnya Mungkinkah Prabowo Berubah? Komentarnya gini nih, kita harus ingat Bapak Prabowo saat ini masih menhan, masih mencari simpati pendukung Jokowi dan dari Nahdien. Nanti kalau udah kampanye Pilpres sudah mulai akan muncul sifat aslinya. Ya, kita kan nggak tahu ya, maksudnya sifat orang kalau demi dapetin kekuasaan nih gimana ya. Di depan kelihatan aja baik-baik, so on. Pas udah bersaing nanti di Pilpres, ketahuan watak aslinya gimana kan, Say. Nah, itulah dunia politik. Orang nih kayak dipaksa buat bermuka dua gitu loh, buat dapetin keinginan mereka, ya nggak sih? Gue juga percaya sih kalau emang wataknya udah kayak begitu, caranya udah begitu, ya nggak bakal berubah. Kita coba aja gitu, tarik mundur ke belakang waktu Pilpres dulu. Bukan masa lalu biarkanlah berlalu ya, tapi ini bukan second chance lagi nggak sih? Iya. Ini udah berkali-kali. Berkali-kali emang polanya kayak gitu, jadi ya gitulah politik. Lanjut. Lanjut, Beb.
Komentar selanjutnya dari Bejantan Tangguh di video Kupas Berita yang judulnya Anies kritik pemerintah, emangnya dia bisa kerja? Ngaca deh. Komentarnya gini nih, saat Pilkada Jakarta 2017, hampir 80% penduduk Jakarta terjebak omongan manis Anies Baswedan yang berjanji akan membuat Jakarta menjadi lebih baik lagi. Tetapi 5 tahun setelah memimpin Jakarta malah semakin hancur. Itu kegoblokan penduduk Jakarta lebih milih pemimpin seiman meski kinerja gak becus. Makanya kan, gak usah mandang agamanya apa. Yang penting becus kerja. Setuju. Percuma seiman tapi gak becus kerja. Wasting time kan jadinya. 5 tahun loh, berharga banget itu waktu. Dikira waktu gak berharga kali ya, time is money. Makanya nextnya nih ya, kalau yang dulunya kemakan sama omongan-omongan atau kemakan sama politik identitas, mending tobat deh. Yuk bisa yuk lebih terbuka lagi pikirannya, lebih pakai akal sehat. Ayo gunakan akal sehat. Karena nanya akal sehat, bangsa ini akan selamat. Ya, Oke, lanjut. Nice, lanjut. Oke, komentar selanjutnya nih dari Yosdigo di Gagasan Oki dengan judul Anies jago pidato tapi nggak becus kerja. Komentarnya gini nih, begitulah si Anies mudahnya bermain kata-kata manis. Awas warga Indonesia, jangan terkecoh. Bisa mundur Indonesia ke depannya. Kalian nggak boleh gitu, tahu dia pinter sebenarnya. Gimana? Pinter nyusun kata. Ya, aduh. Susah sih orang kalau sifatnya tong kosong nyaring bunyinya gitu ya, say. Gayaan doang nih, suka kritik pemerintah. Mana bahasanya tuh kayak tinggi banget lagi gitu kan. Giliran ditanyain kerjanya apa, kosong melompong kan. Idolanya siapa sih itu? Ya, Aduh, idola idolamu? siapa? Siapa? Idola Anda? Tidak, Ya. tidak, bukan saya. Oh, gitu ya. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye. Bye-bye.